Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga Tahap 6, yaitu keluarga dengan anak dewasa pada Nyonya S dengan rheumatoid arthritis. Nah, sebelumnya untuk definisi rheumatoid arthritis sendiri yaitu biasa disebut rematik, yaitu peradangan sendi kronis yang disebabkan oleh gangguan autoimun. Gangguan autoimun ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap penyusup seperti virus, bakteri, jamur itu keliru menyerang sel dan jaringan tubuhnya sendiri. Nah, pada penyakit rematik ini, sistem imun gagal membedakan jaringan sendiri dengan benda asing, sehingga menyerang jaringan tubuh sendiri, khususnya jaringan sinovium, yaitu selaput tipis yang melapisi sendi. Nah, hasilnya dapat mengakibatkan sendi bengkak, rusak, nyeri, meradang, dan kehilangan fungsi, bahkan bisa cacat. Untuk etiologinya sendiri yaitu belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, namun untuk faktor predisposisinya adalah mekanisme imunitas atau antigen antibodi, kemudian faktor metabolik, dan infeksi virus. Untuk pathway-nya sendiri yaitu pertama disebabkan karena reaksi faktor resiko dengan antibodi, kemudian faktor metabolik, infeksi dengan kecenderungan virus. Nah, dari hal tersebut mengakibatkan atau muncul akibat yaitu reaksi peradangan. Nah, dari reaksi peradangan sendiri yaitu muncul diagnosa nyeri, dan juga muncul atau dari reaksi peradangan tersebut mengakibatkan sinovial menebal. Nah, dari sinovial menebal tersebut mengakibatkan deformitas sendi atau kerusakan pada sendi, sehingga menyebabkan infiltrasi ke dalam tulang subkondria. Nah, dari infiltrasi subkondria tersebut mengakibatkan hambatan nutrisi pada cartilago articularis. Nah, kartilago sendiri biasa disebut dengan tulang rawan. Nah, dari hambatan nutrisi tersebut mengakibatkan dua hal atau dua akibat, yaitu yang pertama kerusakan kartilago dan tulang. Dari kerusakan tersebut mengakibatkan tendon dan ligamen melemah. Nah, dari tendon dan ligamen melemah sendiri yaitu menyebabkan dua hal, yaitu satu, hilangnya kekuatan otot sehingga muncul diagnosa resiko cedera. Nah, yang satunya lagi yaitu mudah luksasi. Nah, dari mudah luksasi dan subluksasi tersebut mengakibatkan kekakuan sendi sehingga muncul hambatan mobilitas fisik. Nah, dari hambatan nutrisi tersebut tadi disebabkan oleh dua hal, yaitu yang kedua cartilago necrosis. Nah, cartilago necrosis tersebut adalah tulang rawannya itu mengalami kematian sehingga tidak berfungsi kembali. Nah, dari hal tersebut mengakibatkan erosi kartilago atau pengikisan pada tulang rawan. Kemudian dari erosi menyebabkan adesi pada permukaan sendi atau adesi sendiri, yaitu biasa disebut dengan gaya tarik-menarik di permukaan sendi. Nah, untuk hal tersebut mengakibatkan ankilosis fibrosa dan ankilosis tulang. Untuk ankilosis sendiri yaitu sendi kaku karena radang. Kemudian dari hal tersebut mengakibatkan terbatasnya gerak sendi sehingga muncul diagnosa defisit perawatan diri. Nah, kemudian dari reaksi peradangan tadi juga muncul kurang informasi tentang penyakit sehingga muncul diagnosa defisiensi pengetahuan. Untuk selanjutnya kita memasuki asuhan keperawatan, yaitu yang pertama pengkajian data umum, nama kepala keluarga yaitu Tuan C, alamat kepala keluarga Desa Ujonegoro RT 5 RW 2. Untuk komposisi keluarganya sendiri yaitu 1. Tuan C, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, hubungan dengan kakak yaitu suami atau kepala keluarga, pendidikan SD dan pekerjaannya nelayan.
Yang kedua yaitu Nyonya S, jenis kelamin perempuan, usia 51 tahun, hubungan dengan anak istri, pendidikan SD, dan pekerjaannya ibu rumah tangga. Yang ketiga yaitu Nona A, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, hubungan dengan kakak yaitu anak, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. 1. Nama Tuan C, keadaan fisik, tidak dilakukan pemeriksaan fisik, keterangannya yaitu tidak di rumah, masih bekerja di laut karena seorang nelayan. Yang kedua yaitu Nyonya S, keadaan fisik, Nyonya S mengatakan sendi-sendi terutama bagian lutut terasa senut-senut dan nyeri sudah 5 bulanan terakhir. Apabila sedang dalam posisi duduk dan akan berdiri, Nyonya S harus pelan-pelan dan pegangan untuk bisa berdiri. Namun Nyonya S masih bisa beraktivitas seperti biasa. Hanya saja apabila terasa sakit, Nyonya S harus minum obat yaitu Remasil untuk mengurangi nyerinya. Nyonya S tampak kesakitan saat akan bangun dan berpegangan benda yang ada di sekitarnya serta mengucapkan aduh aduh. Untuk tekanan darahnya 120/80, untuk RR-nya 19 kali per menit, nadi 89 kali per menit, dan suhu 36,4 derajat Celcius. Keterangan rheumatoid arthritis. Untuk Nona A yaitu tidak ada keluhan fisik, tekanan darah 110/80, RR 20 kali per menit, nadi 87 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Keterangan sehat. Untuk selanjutnya yaitu analisa data tanggal 1 Mei 2020 jam 10 pagi. Data subjektifnya yaitu Nyonya S mengatakan sendi-sendi terutama bagian lutut terasa senut-senut dan nyeri sudah 5 bulanan terakhir. Apabila sedang dalam posisi duduk dan akan berdiri, Nyonya S harus pelan-pelan dan berpegangan untuk bisa berdiri. Namun Nyonya S masih bisa beraktivitas seperti biasa. Hanya saja apabila terasa sakit, Nyonya S harus minum obat Remasil untuk mengurangi nyerinya. Data objektifnya yaitu Nyonya S tampak kesakitan saat akan bangun dan berpegangan benda yang ada di sekitarnya serta mengucapkan aduh-aduh. Tekanan darahnya 120, RR 120/80, RR-nya 19 kali per menit, nadinya 89, dan suhunya 36,4 derajat Celcius. Untuk pengkajian nyerinya yaitu P-nya inflamasi pada sendi, G-nya senut-senut, R-nya lutut kanan dan kiri, S-nya skalanya 3 atau ringan, dan T-nya saat tidak menentu. Untuk masalahnya yaitu nyeri akut, etiologinya ketidakmampuan dalam mengatasi agen injuri biologis atau proses inflamasi. Nah, yang kedua yaitu diagnosa kedua tanggal 1 Mei 2020 jam 10. Data subjektifnya yaitu Nyonya S mengatakan tidak paham betul mengenai wabah penyakit baru yaitu corona dan tempat tinggalnya satu wilayah dan dekat dengan PLTU yang diberitakan sudah ada yang positif corona. Untuk data objektifnya yaitu Nyonya S tampak bingung dan bertanya-tanya, belum ada petugas kesehatan yang memberikan sosialisasi mengenai penanganan dan pencegahan corona. Untuk masalahnya yaitu defisiensi pengetahuan, etiologinya kurang informasi, dan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Dan untuk diagnosa yang ketiga yaitu data subjektifnya yaitu Nyonya S mengatakan apabila sakitnya kambuh-kambuh terus nantinya akan menambah komplikasi penyakit lain dan tambah parah sehingga Nyonya S sedikit cemas dan memikirkan sakitnya. Nyonya S mengatakan belum tahu penyebab dari penyakitnya, apakah memang kalau sudah berumur biasanya mengalami hal tersebut atau ada penyebab lain, dan dari penyakitnya apakah memang kalau sudah berumur mengalami hal tersebut atau ada penyebab lain, dan belum ada pernah mencoba mengobati dengan herbal atau belum tahu dengan cara apa mengobatinya. Data subjektifnya yaitu Nyonya S nampak bingung dan bertanya-tanya, ada
belum ada petugas medis yang sosialisasi. Untuk skala kecemasannya yaitu 3. Untuk masalah keperawatannya yaitu ansietas, etiologinya yaitu stresor yang dihadapi keluarga. Sehingga untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan ketidakmampuan dalam mengatasi agen injuri biologis atau proses inflamasi yang ditandai dengan nyeri skala 3. Untuk yang kedua yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi dan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah yang ditandai dengan Nyonya S bingung dan bertanya-tanya. Yang ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan stresor yang dihadapi keluarga ditandai dengan skala ansietas 3. Untuk prioritas diagnosa keperawatan yaitu yang pertama yaitu nyeri akut dengan skor atau total skornya 3/2/3. Yang kedua yaitu diagnosa defisiensi pengetahuan dengan total skor yaitu 2,84. Yang ketiga yaitu ansietas. Nah, dari ansietas sendiri memperoleh total skor yaitu 3,17. Sehingga urutan prioritas diagnosa keperawatannya yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan ketidakmampuan dalam mengatasi agen injuri biologis atau proses inflamasi yang ditandai dengan nyeri skala 3. Kemudian yaitu ansietas. Ansietas berhubungan dengan stresor yang dihadapi keluarga yang ditandai dengan skala ansietas 3. Dan yang ketiga yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi dan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah ditandai dengan Nyonya S bingung dan bertanya-tanya. Selanjutnya yaitu rencana asuhan keperawatan keluarga atau intervensi. Untuk yang pertama yaitu tanggal 31 Maret 2020 jam 11 itu nyeri akut. Diagnosa yang pertama tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, masalah keperawatan nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil keluarga mampu mengenal masalah, keluarga mampu melakukan tindakan keperawatan yaitu lingkungan yang nyaman saat nyeri muncul. Yang ketiga yaitu keluarga mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, untuk intervensinya sendiri yaitu 1. Kaji skala nyeri klien, 2. Berikan pendidikan kesehatan mengenai manajemen nyeri pada Nyonya S. Kemudian yang ketiga, ajarkan Nyonya S cara melakukan teknik distraksi dan relaksasi pada nyeri. Yang keempat yaitu anjurkan Nyonya S untuk menggunakan parutan jahe untuk menurunkan intensitas nyeri. Yang kelima yaitu motivasi keluarga Nyonya S untuk menggunakan pelayanan kesehatan jika gejalanya kambuh. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu tujuannya atau ansietas yang tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, masalah keperawatan ansietas dapat teratasi dengan kriteria hasil klien mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan gejala cemas, klien mampu mengontrol stresor yang membuat cemas. Kemudian yang ketiga skala ansietas menurun. Nah, untuk intervensinya sendiri yaitu bantu Nyonya S untuk mengungkapkan perasaan cemasnya, kemudian berikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit rheumatoid arthritis. Yang ketiga yaitu ajarkan teknik relaksasi nafas dalam ketika merasa cemas. Yang keempat kaji skala ansietasnya. Nah, untuk diagnosa defisiensi pengetahuan, tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, masalah keperawatan defisiensi pengetahuan dapat teratasi dengan kriteria hasil mampu mengetahui tentang COVID-19 atau tentang wabah corona. Yang kedua yaitu mampu melaksanakan cara-cara pencegahan COVID-19. Nah, untuk intervensinya sendiri yaitu berikan pendidikan kesehatan mengenai wabah penyakit corona. Yang kedua yaitu ajarkan Nyonya S tentang cuci tangan, ajarkan Nyonya S tentang etika batuk yang benar. Selanjutnya yaitu implementasi asuhan keperawatan keluarga yaitu pada tanggal 1 April 2020 jam 11 itu implementasinya yaitu mengkaji skala ansietas. Evaluasi formatifnya yaitu DO-nya Nyonya S nampak bingung, skala ansietas 3. Untuk
untuk data subjektifnya yaitu Nyonya S mengatakan masih bingung tentang penyakitnya dan takut kalau kambuh lagi. Yang jam 11:15 yaitu memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit rheumatoid arthritis. Untuk evaluasinya yaitu DO, Nyonya S tampak paham, tidak bingung. Kemudian DS-nya yaitu Nyonya S mengatakan bahwa rheumatoid arthritis adalah penyakit radang sendi yang penyebabnya adalah bisa jadi infeksi virus. Nah, jam 11:30 yaitu memberikan pendidikan kesehatan mengenai manajemen nyeri pada Nyonya S. DO-nya, Nyonya S mampu menyebutkan cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri. DS-nya, Nyonya S mengatakan bahwa cara untuk mengurangi nyeri adalah dengan menarik nafas dalam, mengalihkan nyeri dengan musik ataupun sesuatu yang disukai, dan massage atau pijit. Jam 16 yaitu implementasinya mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk DO-nya, Nyonya S nampak mengikuti teknik nafas dalam. DS-nya, Nyonya S mengatakan sudah tahu tentang cara teknik nafas dalam. Untuk jam 16:15 implementasinya yaitu memberikan pendidikan kesehatan mengenai wabah corona. Untuk DO-nya, Nyonya S tampak mengerti dan mendengarkan penjelasan mengenai wabah corona. DS-nya, Nyonya S mengatakan mengerti mengenai penyakit corona yang disebabkan karena virus dan juga sudah paham mengenai cara penularannya. Jam 16:30 implementasinya yaitu mengajarkan langkah-langkah cuci tangan. DO-nya, Nyonya S melakukan langkah-langkah cuci tangan dan mengulang-ulang. Kemudian DS-nya yaitu Nyonya S mengatakan sudah tahu dan ingat langkah cuci tangannya. Kemudian jam 21 implementasinya yaitu mengajarkan cara etika batuk. DO-nya, Nyonya S nampak mengikuti cara etika batuk. Kemudian DS-nya, Nyonya S mengatakan sudah tahu cara etika batuk yang benar. Jam 21:10 yaitu intervensinya yaitu mengkaji skala nyeri. DO-nya skala nyeri 3, DS-nya Nyonya S mengatakan nyerinya senut-senut, nyeri muncul jika terlalu duduk lama, kemudian akan bangun sakit, nyeri di bagian lutut kiri. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu menganjurkan Nyonya S untuk kompres jahe. Untuk DO-nya, Nyonya S nampak menyiapkan jahe yang digunakan untuk mengompres. DS-nya, Nyonya S mengatakan merasa hangat dengan kompres tersebut dan nyerinya sedikit berkurang. Selanjutnya yaitu evaluasi sumatif. Untuk yang pertama yaitu tanggal 1 April 2020 nyeri akut. Evaluasinya S-nya, Nyonya S mengatakan nyeri berkurang dan merasa hangat saat dilakukan kompres jahe. O-nya skala nyeri 2, nyeri di bagian lutut kiri senut-senut sudah berkurang. A-nya yaitu masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi, kompres jahe, dan kaji skala nyeri. Nah, yang kedua yaitu diagnosa ansietas. S-nya yaitu Nyonya S mengatakan cemasnya sedikit berkurang karena sudah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang rheumatoid arthritis. O-nya yaitu Nyonya S nampak tenang dan tidak bingung. A-nya masalah keperawatan ansietas belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi, kaji skala ansietas. Yang ketiga yaitu diagnosa defisiensi pengetahuan. S-nya yaitu Nyonya S mengatakan sudah tahu mengenai wabah corona, sudah bisa etika batuk dan cuci tangan. O-nya mampu menjelaskan definisi, cara penularan, dan cara mencegah virus corona. A-nya yaitu masalah keperawatan defisiensi pengetahuan teratasi. P-nya hentikan intervensi. Kemudian hari kedua yaitu tanggal 2 April 2020 untuk diagnosa nyeri akut. S-nya yaitu Nyonya S mengatakan nyeri berkurang, skala nyeri 0, tidak senut-senut lagi pada lutut kirinya. Untuk A-nya masalah keperawatan nyeri belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi. Yang kedua yaitu diagnosa ansietas. S-nya yaitu Nyonya S mengatakan sudah tidak cemas lagi. O-nya wajah berseri, tidak ada cemas, skala 1. A-nya masalah keperawatan ansietas belum teratasi. P-nya masalah keperawatan ansietas teratasi. P-nya hentikan intervensi. Kemudian hari ketiga yaitu tanggal 3 April 2020 dengan diagnosa nyeri akut. Evaluasinya S-nya yaitu Nyonya S mengatakan sudah tidak nyeri,
skala nyeri 1, Nyonya S berjalan dan bangun nampak tidak terlalu kesusahan. Hanya masalah nyeri teratasi, P-nya anjurkan Nyonya S kompres hangat apabila nyeri kambuh. Sekian presentasi asuhan keperawatan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.